Bismillahirrahmanirrahim. Ini bagaimana? Kita tampilkan di PPT. Ini tulisan saya tadi malam. Mudah-mudahan ini dalam rangka untuk agen perubahan peran KUA dan penghulu. Betul. Semoga Ditjen Bimas Islam juga mendengar ini ya. Nanti pesan-pesan quote-quote dari Kiai Anas Fauzi bisa dibukukan ya secara berseri ini. Ya, insya Allah. Ini. Dan akan bermanfaat tentu terutama kepada para penghulu di seluruh Indonesia. Amin. Sebagai bekal ketika menjalankan tugasnya. Alasan saya menulis ini setelah memberikan dukungan kepada Pak Menteri yang tentang revitalisasi KUA, yang seakan-akan KUA menjadi sumber suksesnya Kementerian Agama dari unsur paling bawah sampai ke atas didukung penuh. Sehingga saya mencoba menulis ini KUA karena garda depan ya. Monggo. Iya. Dipersilakan ya. Sehingga saya menulis seperti ini. Mengapa ada KUA dan mengapa ada penghulu saya bedakan. Ya, kalau tentang perKUA-nya itu ada pada CFU-nya itu. Kemudian yang sekarang semua harus dalam unsur-unsur yang cepat dan tidak boleh lambat itu. Maka saya tulis bareng peran KUA dan penghulu tidak satu persatu. Artinya satu kantor itu betul-betul revitalisasi banget. Motivatornya adalah ini. Mudah-mudahan kita tidak lupa untuk para saudaraku penghulu sebagai aparatur sipil negara dan sebagai tokoh agama. Ini kunci untuk insya Allah berhati-hati dalam melangkah. Yang kedua, teropong kerja kita di sini. Mengapa saya menggunakan kata teropong? Karena ini bahasa saya sendiri, teropong kerja adalah yang pertama revitalisasi sebagai pusat layanan agama. Setelah itu turun. Kita harus betul-betul mencari kolega, rekan, partisipan dalam kegiatan pembinaan spiritual. Bisa dari, kalau di KUA, kecamatan, muspika, tokoh agama, tokoh masyarakat. Di sini adalah partisipan. Sekali-kali kita adakan silaturahim bersama di KUA. Kalau tidak begitu, kita tidak akan mungkin terus akan menjadi sumber sebagaimana pusat layanan keagamaan di tingkat bawah. Tidak bisa kalau kita tidak kenal dengan yang namanya ini. Maka dari itu, bicara tentang partisipan, mengumpulkan banyak pihak, banyak orang, untuk kali ini barangkali belum bisa, insya Allah pandemi selesai, COVID selesai, Corona selesai, bergeraklah insya Allah namanya revitalisasi KUA. Kemudian dari partisipan dalam kegiatan ini, kita juga menentukan timetable pembinaan. Timetable di sini adalah timing, waktu, jam kerjakah, atau di luar jam kerja. Ini ada pada kesepakatan partisipan. Setelah itu, teropong kerja yang lain adalah lokasi pembinaan. Tentang lokasi pembinaan, itu kami sudah gambar. Lokasi pembinaan kita itu kita sudah gambar di sini. Mohon maaf, kami langsung terus angkat ke bawah. Ini kerangka berpikir saya, peran KUA dalam membantu masyarakat agamis dan berakhlakul karimah melalui revitalisasi tadi, pembinaan spiritual kritis, siapa saja, tempatnya juga kami tulis di situ, masjid musola, majelis taklim, lembaga pendidikan, kantor pemerintah dan non pemerintah dan lain-lain. Mengapa saya tulis lain-lain? Lain-lain di sini bisa di ruang terbuka atau mungkin lokalisasi. Kita tidak bisa memandang sebelah mata itu baik atau tidak baik, tetap itu saudara kita melalui moderasi beragama. Kita rangkul semuanya melalui betul-betul mencapai tujuan Indonesia yang betul-betul rukun, aman, damai, sejahtera itu melalui Kementerian Agama dari paling ke bawah, kantor KUA. Ini kerangka berpikir kita. Dari masjid, musola, dan lain-lain inilah menjadi tempat termasuk kantor pemerintah menjadi lingkungan yang agamis di sekitar masjid musola, lingkungan agamis di sekitar masjid taklim, lingkungan agamis di kantor pemerintah dan non pemerintah, lingkungan agamis pendidikan, lembaga pendidikan dan lain-lain. Agamis di sini bukan berarti orang yang sifatnya
yang bersifat kolot itu tidak, artinya saling menghormati dan menghargai satu sama lain tentang agama. Insya Allah ini juga termasuk sudah masuk dalam program Kementerian Agama, rencana tentang modernisasi agama. Di sini masuknya modernisasi agama. Di atas ini tentang revitalisasi KUA sebagai sumber untuk melakukan kegiatan yang bagus kepada masyarakat dan tujuannya pada sini. Kembali kemudian kepada materi yang sebelumnya. Yang ini, arah dan tujuan. Kami mencoba menulis tentang arah dan tujuan kita memberikan binaan kepada masyarakat, menciptakan kehidupan yang agamis, meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama. Kami sempat punya pikiran tentang modernisasi beragama ini, hubungannya dengan para pengawas pendidikan yang non-muslim. Kayaknya KUA belum pernah kerjasama. Ya, dari pikiran moderasi beragama ini kayaknya mungkin keran terbuka kerjasama para pengawas pendidikan, PPAI dan KUA untuk berangkat bersama meningkatkan pemahaman ajaran agama. Sekali-kalilah kita sambang kepada sekolahan yang bukan muslim. KUA hadir aja, insya Allah sudah mempunyai nilai yang positif. Dari situ menumbuhkan moderasi beragama yang seimbang karena kita sama-sama ke Kementerian Agama, kemudian adil dalam pelayanan karena kita betul-betul Kementerian Agama yang solid dan berhasil guna baik pada hari kemudian seperti yang gambar kami tampilkan ini. Ini bentuk daripada saling silaturahim dari pendidikan A ke pendidikan B. Bukan berarti untuk merubah cara berpikir, tidak, tapi sebagaimana saya tulis, moderasi beragama itu saya cinta agamaku untuk bisa menerima kebenaran agamamu. Dan yang terakhir, ikut mencerdaskan kehidupan bangsa melalui psikologi dan religi. Sekali-kali KUA juga mengadakan melalui penyuluhan, berarti penyuluhan kegiatan mengentas kemiskinan melalui zakat wakaf, kemudian penyuluhan-penyuluhan yang lain, membina anak-anak yang terlantar, pengamen-pengamen jalanan ada pada sini. Mencerdaskan kehidupan bangsa melalui psikologi dan religi. Insya Allah berimbang banget. Semua akan bisa berjalan banget, sinergi dengan penyuluh, PPAI, dan lain-lain gerak bersama, dan itu ada pada komando Kepala Kementerian Kabupaten Kota tentunya, untuk bergerak seperti ini melalui program-program modernisasi beragama. Kemudian yang selanjutnya tentang tujuan. Saya mencoba membaca dan mempelajari tujuan adanya rehabilitasi beragama, kemudian moderasi beragama, moderasi KUA dan moderasi beragama. Saya mencoba kira-kira mana yang bisa dijadikan sebuah bahan tulisan, bahan kajian yang tertulis. Rehabilitasi KUA begini arahnya. Kemudian moderasi agama begini, saya mencoba ini. Tujuan pembinaan spiritual. Wa ma'atakum rasul faquduhu wa manahakum anhu fantahu wattaqullah innallaha syadidul iqab. Insyaallah mudah-mudahan para saudaraku bisa langsung memaklumi tentang ini, membaca sendiri. Yang selanjutnya saudaraku tentang materi lainnya adalah manfaat. Manfaat spiritual masyarakat, manfaat adanya pembinaan, pembelajaran kepada masyarakat yang komprehensif, mestinya punya manfaat, baik kita sebagai pelaku maupun objek, yakni masyarakat. Kalau sebagai pelaku, bagi kami, saya membaca dan mengangan-angan, merasakan adanya rehabilitasi KUA dengan agen perubahannya itu, ada ini, bahan pertimbangan.
melakukan inovasi bagi kita, perubahan peran KUA dalam masyarakat yang agamis, biar tidak dianggap KUA urusan manten saja, nikah saja. Tapi daripada itu, sebagaimana tadi saya sampaikan, pemahaman agama, pengenalan agama, melaksanakan ritual, psikologi, dan semuanya berjalan, masyarakat bisa memahami. Kalau KUA hebat, Kementerian Agama hebat, maka melalui pendidikan, pengajaran, kemudian hal-hal yang sifatnya penyuluhan kepada masyarakat untuk memperkenalkan bahwasanya KUA tidak hanya untuk menikahkan saja. Dan yang kedua, sebagai kami yang di KUA menginternalisasikan 5 budaya kerja ini tahun 2018. Ini tergias, profesional, inovasi, tanggung jawab, dan teladan. Ini luar biasa agar masyarakat paham bahwasanya kita adalah merangkul mereka, melayani, juga memberikan arah menuju jalan yang lebih membahagiakan. Dan jadi, yang terakhir, saudaraku, ada ini manfaat untuk masyarakat, sebagaimana tadi saya sampaikan. Yang terakhir ini sebagai penyeimbang antar umat beragama. Kita tidak cinta kepada Muslim saja, non-Muslim pun juga kita rangkul. Dan yang terakhir, kami ingin menutup ini dengan ini, modernisasi beragama. Kucintai agamaku untuk bisa menerima kebenaran agamamu. Kuyakini kebenaran agamaku untuk bisa menghormati agamamu. Kujalani ritual agamaku untuk bisa menghargai ritual agamamu. Ini saya menerjemahkan ini, para ibu bapak rahimakumullah. Saya terjemahkan ini, akhirnya kita tidak ada ego. Yang ada adalah rukun, damai, sejahtera. Toleransi itu kalau dalam bahasa saya adalah rukun. Rukun itu sesuatu yang indah dan menyenangkan. Ketika kita dalam rumah tangga rukun, luar biasa nikmatnya. Di masyarakat rukun, Pak RT RW pun senang. Rukun di tingkat kabupaten kota, Pak Bupati Wali Kota pun senang. Rukun bahkan sampai di tingkat Kementerian Agama, senang pula Pak Menterinya. Rukun pula sampai pada tingkat Republik Indonesia, tidak ada peperangan, tidak ada yang intimidasi dan lain-lain. Maka Indonesia menjadi betul-betul negara yang total tentram Jinawi, Kartora Harjo, sejahtera tanpa bencana, karena didukung dengan istilah menurut saya rukun. Dan insya Allah berawal dari Pak Menteri yang mempunyai program modernisasi beragama. Keren. Pak Kiai, tembang dulu Pak Kiai. Sekarang tembang dulu lah. Biar nggak serius, tembang dulu lah. Tembang. Kalau di Jawa itu, kalau Jawa Tengah, dalang dulu gitu lah ya. Monggo ya. Ini banyak para penanya di luar panelis. Ada yang bertanya. Dipersilakan nanti. Ini ada yang bertanya juga Pak di kolom Q&A. Iya, monggo dibaca. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiai Haji Anas Fauzi, saya Suherman Lesmana, penghulu Sipisnis, Kabupaten Serdang, Sumatera Utara. Apakah Kiai Haji Anas Fauzi tidak grogi apabila yang hadir pejabat penting? Gimana caranya agar kami penghulu bisa seperti Pak Yai? Subhanallah. Monggo ya. Monggo Pak Yai. Monggo Pak Yai. Di kalangan menteri kami pernah hadir untuk menjadi saksi Pak Muhajir 2 kali. Di kalangan TNI Polri Panglima. Di kalangan macam-macam lah sudah. Kami semua sudah. Bagi saya saat itu statusnya saksi. Itu yang kami yakini. Beliau saksi. Dan semua rusak bila saksi tidak benar. Maka yang pertama adalah kami hormati beliau sebagai saksi, maka duduknya pun juga terhormat dan semua terhormat. Tentang bagaimana supaya tidak grogi, ini susah menjawab ini. Karena grogi dan tidak grogi. Insya Allah zikir, insya Allah. Insya Allah zikir. Sebab setiap kali saya akan mengadakan acara akad nikah, sebelum masuk, setelah parkir, keluar kendaraan atau turun kendaraan, saya itu membaca ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alqaitu alaika mahabbatan minni walitusna'a ala aini. Saya kepingin disenangi Allah sebagaimana Allah senang kepada Nabi Musa. Kalau sudah begitu, insya Allah ada perlindungan. Tentang nggak grogi itu pembawaan barangkali, tapi pembawaan insya Allah yang terbuat dari doa dan zikir-zikir insya Allah.
Itu doa zikirnya qabil itu Pak Kiai, qabil itu lah ijazahnya. Gitu ya. Ya suka saya baca itu. Masya Allah, luar biasa sekali ya. Baik, karena waktunya sangat terbatas, ini sudah beranjak ke 14.25, dipersilakan ini karena kita tadi janjinya akan mempersilakan kepada peserta untuk bertanya ataupun temu kangen ini dengan sang bertemu belum kangen. Monggo silakan Mbak Laila, bisa dipandu. Ada yang bertanya silakan. Baik, mungkin kita ajak bergabung ya, satu orang. Mohon dibantu Mas Ubay atau Mbak Adha. Ada Bu Titi itu. Gimana? Untuk bisa bergabung. Itu ada Ibu Titi Orbawati, ada ingin ditanyakan tadi. Oh, ada Bu Titi, monggo. Silakan Ibu Titi. Oh iya, sudah tergabung di panelis. Monggo, silahkan. Jadi nanti kami dari Inspektorat Jenderal juga siap ini, Yai, terutama Pak Kiai. Oh, sudah bergabung, monggo. Assalamualaikum Pak Kiai. Monggo. Kami sangat bangga Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Titi Orbawati Pak Kiai. Saya sangat bangga Pak Kiai sebagai penyuluh menjadi viral. Itu adalah memberikan nama baik kepada Kementerian Agama. Mudah-mudahan penghulu-penghulu yang lain mengikuti jejak Pak Kiai, Pak Kiai Anas. Yang kami tanyakan Pak Kiai, mohon maaf sebelumnya, pasti kalau ada Catin itu biasanya Pak Kiai ada yang mencoba untuk memberikan sesuatu kepada Pak Kiai sebagai penghulu. Mungkin pernah terjadi ya Pak Kiai. Nah, bagaimana sikap Pak Kiai apabila ada Catin yang ingin memberikan sesuatu yang itu bentuknya gratifikasi ya. Kemudian yang kedua, bagaimana kalau Pak Kiai melihat atau mendengar atau mireng Pak Kiai bahwa ada penghulu yang pernah menerima gratifikasi Pak Kiai, karena kita dari Inspektorat Jenderal pun pernah mendengar dan pernah mengikuti adanya kasus terkait dengan kepala KUA, penghulu yang menerima gratifikasi. Nah, ini bagaimana sikap Pak Kiai? Karena Pak Kiai ini menurut saya bisa dijadikan sebagai figur, contoh untuk penghulu-penghulu yang lain, insya Allah. Kemudian yang ketiga, tadi Bapak Kiai sudah mencanangkan menumbuhkan moderasi beragama, Pak Kiai. Ini sangat luar biasa, Pak Kiai. Nah, apakah dalam kegiatan menumbuhkan moderasi beragama ini ada kendala-kendala yang dihadapi oleh Pak Kiai? Karena ini adalah salah satu program dari Menteri kita, Gus Yakut. Terima kasih Pak Kiai, semoga sehat selalu dan lancar semuanya dalam melaksanakan tugas. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gratifikasi. Allah menyiapkan surga, juga Allah menyiapkan neraka. Pemerintah pun juga demikian, menyiapkan gaji juga menyiapkan ancaman, sama. Tidak ada beda, tinggal kemudian kita lah yang taat di arah yang mana. Kalau Catin memberi gratifikasi tidak pernah ada. Catin itu tidak pernah memberi gratifikasi karena calon manten, tidak akan pernah memberi apa-apa. Kecuali kalau sudah menjadi manten, sudah diijabkan, nah itu pulang memberi, itu kira-kira ada yang masih memberi. Tapi bukan Catin lagi, itu sudah menjadi manten. Gitu. Jadi pertanyaannya bagaimana Catin memberi gratifikasi, saya jawab satu tidak ada. Kalau pasca dinikahkan, menjadi manten, memberi sesuatu kepada penghulu, variatif alasan yang saya dengar, entah itu alasan dibuat-buat atau alasan asli adanya, saya belum pernah mengoreksi tentang itu. Tapi di kantor Kementerian Agama Kota Malang, gratifikasi menjadi hal yang wajib ditolak dan semuanya harus ditolak karena betul-betul sekarang Kota Malang, terutama Kemenag Kota Malang,
menyanangkan ZI, BPK, BBM itu. Sehingga sejak lama teman-teman kami yang ada di Malang semua sepakat untuk tidak menerima yang namanya gratifikasi. Adapun kiat bagaimana untuk menolak yang nyaman dan seterusnya. Kita tulis dulu. Satu, ada tulisan di kantor kita tidak terima apapun, yang pertama. Yang kedua, saat jombloan atau pemeriksaan, itu kita sampaikan lagi. Mohon maaf manten, mohon maaf Bapak Wali, kami bekerja. Panjenengan beri dukungan kami untuk baik. Persyaratannya sudah baik, terima kasih. Kemudian datang ke sini untuk pemeriksaan juga tepat waktu, terima kasih. Dan yang kemudian 3, nanti pada saat acara nikah semua tidak ada yang terkendala, semua tepat, kami pun datang juga tepat, dan tidak ada apa-apa setelah itu, kecuali hanya terima kasih di antara kami. Tidak ada pemberian dan tidak ada penerimaan di antara kami. Itu diberikan saat Assalamualaikum, mohon izin sepertinya terputus ya Pak Yai. Iya, seperti pemeriksaan manten. Oh iya, sudah kembali. Sehingga mereka para manten yang di Malang terutama sudah mahal, ada apa-apa. Nyaman-nyaman saja berpikir burak begitu. Yang kedua, gerakan untuk modernisasi beragama. Saya itu gambaran saja, tawaran saya kepada diri ini karena kepala KUA, kepada saudara-saudara kami yang di penyuluhan, kemudian nanti ada bahasan toh mestinya dengan Bimas Islam di kota, kemudian menjadi sebuah hasil rapat narasi yang berkecukupan tentang program Kemenak modernisasi beragama. Bagaimana langkah yang kami sekarang pikir, tapi belum sampaikan kepada semua teman, belum, karena belum ada rapat tentang ini karena pandemi, masih harus jaga jarak dan lain-lain. Rapat tentang ini langkah-langkah yang saya tunggu. Saya juga mencoba untuk bertanya-tanya kepada orang lain, bagaimana langkah-langkah tentang modernisasi beragama. Tampaknya kan belum ada. Saya kan membaca di YouTube misalnya atau dibuka Google gitu, langkah-langkah modernisasi beragama belum muncul. Seperti apa belum muncul. Sehingga kalau menurut saya berarti muncul dari diri kita sendiri. Yang penting aman, sejahtera, saling hormat menghormati satu sama lain. Pernyataan yang pertama tadi saya lupa. Apa itu saya lupa itu? Dari Ibu. Yang kedua, ketiga sudah terjawab. Yang pertama tadi apa? Atau mungkin tidak ada yang pertama, langsung kedua mungkin. Yang pertama malah sudah terjawab Pak Kiai. Yang kedua justru malah ini. Bagaimana sikap Pak Kiai bila melihat, mendengar non sewu kalau ada yang melakukan atau menerima gratifikasi gitu Pak Kiai? Kami terus tidak pernah putus-putusnya diberikan nasihat, pembinaan, dan diingatkan oleh kasih kami. Bahkan oleh pimpinan kantor kami tentang itu. Sehingga melihat sudah tidak lagi ada, mendengar juga tidak. Karena hampir berapa? 2 tahun lebih ini. Sudah betul-betul mengarah situ dan masyarakat di sekitar kami, kalau Kecamatan Lokwaru terutama, tidak ada yang namanya gratifikasi. Ya sudah begitu. Dan kami pun juga tidak mempunyai pikiran apa-apa. Jadi kalau mendengar, saya sudah tidak lagi mendengar, melihat juga sudah tidak lagi melihat. Alhamdulillah sebagaimana harapan kita bersama, harapan Kemenak Kota Malang misalnya, kami tolak itu semua dan juga kami lakukan. Jadi mudah-mudahan apa yang diaturakan sama Pak Kiai itu bisa didengar oleh banyak penghulu Pak Kiai dan insya Allah kita Kementerian Agama menjadi kementerian yang bersih seperti itu Pak Kiai. Amin. Kemudian Pak Kiai tadi kan mungkin Pak Kiai sudah melakukan langkah-langkah untuk menumbuhkan moderasi beragama. Tapi ternyata memang belum ada Pak Kiai untuk itu karena baru berkoordinasi dengan Kemenak Pak Kiai. Nah, ya, satu koordinasi, yang kedua situasi kondisi sekarang belum bisa kita lakukan. Pak Kiai, matur suwun Pak Kiai. Sehat selalu Pak Kiai. Amin, matur suwun. Lancar semuanya. Amin. Bu Titi Arbawati. Matur suwun Mas Nurul. Ya, karena terbatas ini Mbak Laila. Kita sebentar Pak Batu Tamam, saya ada pertanyaan lewat WA. Saya kan sempat menulis yang ini tak buka lagi PowerPoint saya.
Ada pertanyaan tentang materi di PowerPoint, terutama yang terakhir sekali. Ada pertanyaan, apa yang dimaksud dengan menerima kebenaran agamamu? Nah, mohon maaf Ibu Bapak, saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, agama apapun merasa benar. Bahkan separuh-separuh mengakui keagamaan pun juga merasa benar. Sehingga kita menerima perasaan kebenaran mereka tentang agama. Kucintai agamaku untuk bisa menerima kebenaran agamamu. Bukan berarti kita mengakui benarnya agama, tapi kita mengakui mereka menganggap benar agamanya. Ini yang disebut dengan toleran. Ini bahasa ilmu kalam yang tasawuf ini, menerima kebenaran agama memang kalau tidak diterangkan memang tidak bisa. Ini kata kunci di sini. Kucintai agamaku. Ini kuncinya di sini. Ini tidak bisa dibuka. Karena kuncinya ada di hati kita masing-masing. Dan apapun kalau sudah kita cintai agama kita, mereka yang beragama apapun kita akan menerima keanggapan kebenaran agamanya, tidak mengolok-olok dan seterusnya. Tentang olok-mengolok itu seperti ini contohnya. Lah, ini contoh tentang mohon maaf Pak Lam ya. Ini tentang olok-mengolok, kata subuh. Kita harus betul-betul menerima. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbu ilahil ayat. Surat Al-An'am. Ini bentuk dari kita menerima kebenaran agama lain. Bukan berarti kita menerima kebenaran lantas kita ikut, tidak. Mereka masing-masing agama itu mempunyai keyakinan agamaku benar. Maka kebenaran agama itu bukan kata yang dipedot-pedot, tidak. Kata sambung, kebenaran agama itu kata sambung yang tidak bisa dipisah. Nah, terima kasih ada yang bertanya seperti itu. Saya senang yang kritis-kritis begitu itu. Alhamdulillah bila saya bisa menjawab kan enak. Kalau nggak bisa menjawab PR biar diundang lagi sama Irjen. Ya memang sengaja ini ya Pak bersambung ya. Jadi nanti insya Allah dalam waktu bertahap berkenan untuk memberikan mauidhah hasanah selanjutnya ini. Silakan di Mbak Laila bisa menyimpulkan atau mungkin Dr. Mas Khalil. Jadi ternyata kita hari ini mendapatkan sebuah inspirasi, pencerahan, ilmu, motivasi yang luar biasa dari Pak Kiai Anas Fauzi. Jadi ini bisa benar-benar menjadi sebuah pencerahan dan menjadi inspirasi bagi penghulu yang lainnya, di mana nilai-nilai integritas, nilai-nilai keikhlasan, nilai-nilai pengabdian dari Pak Kiai Anas luar biasa yang akhirnya ini yang membuat viral. Beliau tidak pernah minta untuk dipublikasikan, tapi keikhlasan itulah yang Allah publikasikan kepada umat yang ada di Indonesia ini, masyarakat yang ada di Indonesia ini, tujuannya insya Allah untuk kemaslahatan bersama, untuk mewujudkan moderasi, harmoni, toleransi di antara kita semuanya. Mudah-mudahan ini bisa memberikan kebaikan untuk kita semuanya, menjadi inspirasi untuk penghulu-penghulu yang ada di seluruh Indonesia dan untuk kita semuanya. Terima kasih dari saya, Pak Nurul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali. Terima kasih. Mungkin ada pesan terakhir ini, terutama kepada ASN seluruh Kementerian Agama, masyarakat, dan para pemirsa yang bergabung. Dan saya yakin acara ini akan ditonton terus-menerus karena kita sudah linkkan ke YouTube dan kapan saja nanti bisa dilihat, bisa dikaji. Dipersilakan, Yai. Ada pesan-pesan khusus terutama buat kita semuanya. Kepadaku dan kepada saudaraku ASN Kementerian Agama, saya mengingatkan kepada saya terutama, makan minum saya,
membeli minyak goreng, membeli apapun, sabun, odol, sikat, dan lain-lain dari Kementerian Agama. Saya bayar listrik dari Kementerian Agama. Saya beri pulsa dari Kementerian Agama. Saya berikan nafkah istri anakku dari uang Kementerian Agama. Maka tidaklah patut bila kita tidak mampu membuat bangga Kementerian Agama yang telah ikut mengisi hidup kita sehari-hari. Terima kasih, Yai. Dari kami sebagai hanyalah panelis orang biasa yang sedang berguru ngaji kepada Kiai Anas, terima kasih atas ilmu mauidhah hasanahnya. Semoga Kiai selalu dalam keadaan sehat, berkah, sukses, bahagia dunia dan akhirat, Yai. Terima kasih, dan kami mewakili dari Inspektorat Jenderal diucapkan terima kasih. Semoga yang sedikit ini dapat memberikan keberkahan untuk kita semuanya. Dari kami, saya Nurul Badri Tamam dan Mas Rahman, Kiai Khalil Rahman. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kembalikan ke Mbak Laila. Alhamdulillah, luar biasa sekali ya. Terima kasih Pak Nurul, Pak Halil yang sudah menjadi panelis pada kesempatan siang hari ini. Pak Yai Anas Fauzi, terima kasih. Pesan terakhir dari Pak Anas tadi, gimana ya, sangat menyentuh. Saya sebagai keluarga baru di Kementerian Agama merasa seperti bertemu dengan orang tua saya sendiri, di mana yang mengajarkan, "Nak, kamu harus seperti ini, kamu harus begitu." Semoga di kesempatan yang akan datang bisa bersua langsung dengan Pak Yai dan seluruh bapak-bapak saya, orang tua saya di lingkungan Kementerian Agama. Terima kasih, semoga ini bisa menjadi awal daripada persaudaraan kita semua, kemudian apa yang sama-sama kita belajar bersama di dalam ruang ini bisa menjadi bekal untuk kita menjadi ASN yang bisa menjadi agen perubahan dimanapun kita berada, apapun tugas dan fungsi kita. Insya Allah, saya mohon maaf Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan siang hari ini apabila terdapat kesalahan dalam memandu rangkaian acara ini. Semoga kita sehat selalu, diberikan keberkahan oleh Allah, dipermudah dalam segala urusan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Marilah kita akhiri rangkaian acara ini dengan mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih, Yai. Oke, insya Allah sampai Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.